Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu masih tema satu ya, subtema satu. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 3 sampai dengan 6. Yuk, kita ikuti sama-sama. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mengenal permainan tradisional. Nah, tentunya kamu pernah melakukan permainan tradisional di rumahmu. Nah, seperti yang ada pada buku paket halaman 34 nanti kalian bisa lihat ya. Di sini ada bentengan ya. Nah, tentunya kalian pernah melakukan permainan ini. Ini adalah salah satu permainan tradisional zaman dulu ya, namanya bentengan. Ya, dimainkan oleh dua kelompok, bisa 4 orang atau sampai 8 orang. Ya, ada yang menjadi penawan dan tertawan. Nah, ini tertawan ini seperti ini, yang kena ini ya. Nah, ini harus dibebaskan. Nah, ini kemudian ini membutuhkan tiang untuk sebagai bentengnya. Bisa pohon, ya, bisa tiang atau tembok, terserah yang ada. Berikutnya ada permainan tradisional yang kedua yaitu gobak sodor. Nah, atau nama istilahnya galasin ya. Ini yang dimainkan ada garis vertikal dan horizontal. Nah, ada penjaga, ada lawan. Nah, lawan ini harus melewati penjaga sampai betul lolos ya. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi permainan tradisional. Ini di bawah ini ada engtek atau tapak gunung. Nah, ada ini pekongan ya atau petak umpet ya. Kemudian ada lompat tali. Nah, yang kedua kita akan belajar perambatan bunyi. Nah, bunyi anak-anak dapat merambat melalui 3 hal. Nah, apa saja? Nah, bunyi dapat merambat melalui udara atau benda gas. Yang kedua, dapat merambat melalui benda padat, ya. Yang ketiga, dapat melalui benda cair, ya. Nah, ini saya contohkan contoh bunyi merambat melalui udara. Ada anak yang melakukan percobaan, ini di buku paket nanti juga ada. Ini ada gelas ini, gelas plastik, kemudian ini pakai selang. Nah, anaknya ini berbicara di sini. Nanti pasti akan terdengar oleh temannya satunya. Kemudian contoh lain, ada yang mendengarkan pengeras suara. Ada orang yang misalkan membunyikan tip atau radio. Nah, kita dapat mendengarkan. Ya. Kemudian suara bel atau lonceng. Nah, di contoh-contoh bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ini percobaan kedua, ya, gelas atau telepon kaleng, ya, menggunakan gelas plastik atau gelas kaleng bekasnya susu, kemudian kasih benang. Nah, maka kita dapat mendengarkan suara teman kita, ya. Ini membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, kemudian ada ini percobaan orang yang sedang menempelkan telinganya di dekat rel kereta api. Nah, pasti kalau ini ya hal yang berbahaya ya, jangan dilakukan. Tentunya ini hanya uji coba saja untuk percobaan, jangan dicontoh ya. Ini membuktikan bahwa jika ada kereta lewat maka pasti akan terdengar getarannya. Nah, kemudian yang ketiga ada orang yang sedang mengetuk nih apa ini? Meja. Kemudian telinga yang satunya, telinga temannya ditempelkan pada meja. Maka akan terdengar bunyi. Nah, yang ketiga adalah contoh bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Nah, ini kita letakkan corong yang kita dekatkan dengan telinga, lalu kita ketuk embernya dengan batu. Maka akan terdengar bunyi pukulan. Nah, contoh yang kedua ini batu yang kita pukulkan kedua batu di dalam air. Ya. Nah, kesimpulannya ada bunyi yang tidak dapat merambat di ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Ruang hampa adalah tidak ada udara. Di mana nih? Seperti di luar angkasa. Maka kita tidak dapat mendengarkan bunyi atau suara apapun kalau tidak pakai alat khusus, ya.
Yang ketiga, kita akan mengenal tari kipas Macarena. Nah, ini tari kipas Macarena di buku paket halaman 51, nanti kamu amati sendiri. Juga ada, asalnya adalah dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, makna dari tari kipas Macarena ini anak-anak adalah melambangkan siklus hidup manusia. Nah, gerakan naik turunnya itu mencerminkan roda kehidupan manusia, kadang di atas, kadang juga di bawah. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur atas segala yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, berikutnya kita akan belajar sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini saya kasih gambar contoh sapu lidi yang menggambarkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, coba Pak Eko tanya, apa bisa kamu menyapu pakai satu batang sapu lidi untuk menyapu kira-kira? Nah, jawabannya tentu nanti ada di video berikut ini, ya. Nah, kamu amati dulu, coba. Yuk. Baik anak-anak, sekarang Pak Eko akan mempraktekkan ya dari pembelajaran pentingnya sikap persatuan dan kesatuan yang diibaratkan dengan sapu lidi. Nah, ini Pak Eko tangan sebelah kanan memegang satu sapu lidi, kemudian yang sebelah kiri sapu lidi yang diikat jadi satu. Nah, kita coba sekarang. Pak Eko akan menyapu pakai sapu lidi. Apakah bisa cepat selesai? Tuh. Nah, ini hasilnya ya. Lama sekali ya, nggak selesai-selesai. Kalau satu sapu lidi. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang sapu lidi diikat secara bersama-sama. Nah, tuh, maka hasilnya akan cepat selesai. Nah, inilah pentingnya menjaga sikap persatuan dan kesatuan yang diibaratkan dari sapu lidi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, dari kesimpulan tadi dapat kita amati ya. Maka kesimpulannya sapu lidi itu menggambarkan sangat pentingnya menjaga sikap persatuan dan kesatuan ya. Dengan bersatu kita akan semakin kuat, kokoh, rukun, kompak dan mewujudkan hidup yang tentram. Nah, yang terakhir kita akan mengenal suku Minang. Suku Minang itu dari mana tuh anak-anak? Ya, ini gambarnya suku Minang ini ya. Ini ada batu, ini ceritanya Malin Gendang ya. Pernah kalian tahu mesti. Nah, ini alat musiknya. Suku Minang adalah terdapat di Provinsi Sumatera Barat ya. Suku Minang, nah, sebutan orang suku Minang itu adalah orang Padang atau orang awak ya. Ya, sebutannya orang sana, suku Minang. Nah, legenda yang terkenal adalah Malin Kundang, ya. Ya. Kemudian rumah adat di daerah Sumatera Barat adalah namanya Rumah Gadang. Ya. Alat musik yang terkenal di sana adalah talempong dan saluang. Iya, talempong ini contohnya talempong dipukul anak-anak ya. Kalau saluang ini kayak seruling, ditiup ya. Kemudian tari tradisional dari Sumatera Barat sana yang terkenal yaitu tari Pasambahan dan tari piring ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Eko untuk pembelajaran 3 dan 6 sampai 6 ini. Manakala dari penjelasan Pak Eko ini dirasa kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya langsung ke Pak Eko. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.